Katanya mau mencapai Indonesia emas tahun 2045. Tapi kalau masalah pendidikan semrawut kayak begini, apa yang bisa diharapkan? Gimana negara bisa maju kalau dunia pendidikan Indonesia suram dan mendung? Negara bisa maju kalau SDM-nya berkualitas. SDM berkualitas kalau pendidikan terjangkau dan juga berkualitas. Sayangnya pendidikan di Indonesia, tahu sendirilah gimana. Dan ditambah lagi biaya sekolah yang makin mahal. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Pada Januari 2024 lalu, Presiden Jokowi kaget, terkejut, karena jumlah penduduk yang berpendidikan S2 dan S3 masih sangat rendah. Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 ini terhadap populasi produktif juga masih sangat rendah. Jokowi kaget melihat angka ini, padahal dia sendiri sudah 9 tahun menjabat. Angkanya cuma 0,45%. Di negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, angkanya 2,43%, sedangkan negara maju rata-rata 9,8%. Menurut data BPS tahun 2020, jumlah lulusan sarjana atau lebih hanya sekitar 9,78% dari total 270 juta rakyat Indonesia. Berarti mayoritas masih berpendidikan setara SMA atau di bawahnya. Saat itu Jokowi bilang pemerintah akan segera menggelar rapat untuk membahas persoalan ini. Akan dibuat kebijakan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia. Bagaimana progresnya sampai saat ini? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas ada kabar buruk. Karena baru-baru ini ada isu yang meresahkan para mahasiswa, yaitu UKT yang naik gila-gilaan. Naik antara 30-50%. Bahkan ada yang naik sampai 5 kali lipat. Biaya kuliah menjadi makin tidak terjangkau, mencapai puluhan juta, bahkan ada yang lebih dari 100 juta. UKT adalah besaran biaya kuliah yang wajib dibayar oleh mahasiswa setiap semester. Tujuan UKT ini awalnya adalah untuk membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa. UKT itu adalah biaya kuliah tunggal yang dikurangi dengan bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Tapi makin ke sini, UKT makin naik dan membuat mahasiswa resah, terutama dari kalangan pas-pasan. Alasan UKT makin mahal adalah karena faktor biaya operasional yang harus ditanggung perguruan tinggi. Misalnya alat tulis kantor, gaji dosen non-pegawai negeri sipil, sarana penunjang perkuliahan misalnya listrik, LCD, dan lain-lain. Tapi situasi ini makin keruh karena statement dari Sekretaris Dirjen di Kemendikbudristek. Dia bilang kuliah adalah pendidikan tersier, tidak masuk pendidikan wajib belajar 12 tahun, sehingga pemerintah tidak memprioritaskan pendanaan bagi perguruan tinggi. Pendidikan tersier. Kalian tahu nggak maksud tersier itu apa? Kalau di pelajaran IPS ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder misalnya TV, kulkas, perabotan, alat dapur, dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang mewah. Misalnya mobil, barang branded, jalan-jalan ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi pendidikan tersier itu apakah maksudnya pendidikan mahal, sehingga orang tidak mampu, lebih baik tidak usah kuliah? Kalau alasannya adalah kuliah pendidikan tersier, kenyataan di lapangan malah sebaliknya. Melamar kerja, syarat minimal kebanyakan S1. Lulusan SMA jangan harap bisa bersaing. Paling kerja kasar atau kerja yang gajinya kurang layak. Ini lingkaran yang membuat rakyat tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Mau kuliah tapi tidak sanggup karena biaya mahal dan menjadi pengangguran. Kalaupun dapat kerjaan, kadang sangat pas-pasan dan tidak cukup. Begitu seterusnya, entah sampai kapan. Sebenarnya, kenaikan UKT ini tidak bisa dihindari. Biaya operasional kampus sangat tinggi. Maintenance gedung aja udah berapa? Belum lagi biaya listrik, air, dan gaji pegawai.
Yang jadi masalah adalah, saya kutip ucapan dari Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan. Anggaran pendidikan 20% dari APBN tidak cukup untuk membiayai pendidikan tinggi di kampus. Ini yang menjadi penyebab UKT naik. Bandingkan dengan anggaran bansos yang lebih dari 400 triliun. Untuk perguruan tinggi, dibagi ke ratusan perguruan tinggi, alokasi kadang cuma puluhan triliun. Apakah bansos lebih penting? Ya silakan kalian jawab sendiri, terutama saat pilpres. Ada berapa banyak bansos yang ditebar? Dengan bantuan dari pemerintah yang tidak cukup, perguruan tinggi pusing memikirkan biaya untuk menutupi biaya operasional. Ibarat biaya hidup kalian 5 juta, tapi orang tua kalian cuma kasih 2 juta. Sisanya 3 juta cari sendiri. Makanya perguruan tinggi mau tidak mau harus menaikkan UKT karena itu solusi yang paling mungkin. Dan yang terjepit, lagi-lagi mahasiswa. Dan ini kita harus flashback lagi ke belakang. Per tanggal 20 Oktober 2022, ada 21 institusi perguruan tinggi yang statusnya sudah menjadi PTN Badan Hukum. Dampaknya adalah perguruan tinggi boleh mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Tapi ada efek sampingnya, yaitu hampir dipastikan pengelolaannya akan jatuh kepada mekanisme pasar. Sehingga perguruan tinggi menjadi penyelenggara pendidikan sekaligus menjadi pemain pasar. Efek paling jelas adalah pendidikan dikomersialisasi. Ini terbukti. Naiknya UKT untuk menutupi selisih dari biaya operasional yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Ketika Jokowi kaget, lulusan S2 dan S3 cuma sedikit. Sekarang ditambah lagi UKT naik drastis. Kalau tidak diselesaikan, rasio jumlah sarjana bakal makin turun. Ujungnya, Jokowi nanti kaget lagi, kenapa jumlah sarjana sangat rendah. Katanya mau mencapai Indonesia emas tahun 2045. Tapi kalau masalah pendidikan semrawut kayak begini, apa yang bisa diharapkan? Gimana negara bisa maju kalau dunia pendidikan Indonesia suram dan mendung? Negara bisa maju kalau SDM-nya berkualitas. SDM berkualitas kalau pendidikan terjangkau dan juga berkualitas. Sayangnya pendidikan di Indonesia, tahu sendirilah gimana. Dan ditambah lagi biaya sekolah yang makin mahal. Nanti orang-orang pada berbondong-bondong kuliah ke luar negeri yang harganya lebih terjangkau. Nanti presidennya heran lagi, kenapa banyak warga Indonesia yang belajar ke luar negeri dan devisa kabur ke luar negeri. Ini sama kayak pemerintah heran kenapa banyak warga yang berobat ke luar negeri. Ini membuktikan pemerintah tidak sadar akar masalahnya dan tidak tahu harus melakukan apa. Kalau ini tidak segera diselesaikan, mungkin tidak lama lagi kita bakal mendengar slogan orang miskin dilarang jadi sarjana. Di negara maju, mereka sangat memprioritaskan pendidikan di atas segalanya karena itu kunci menuju negara maju. Begitu melihat masalah UKT yang heboh ini, kalian pasti berpikir dan membandingkan dengan proyek-proyek raksasa yang menghabiskan puluhan hingga ratusan triliun, tapi sifatnya tidak mendesak. Apalagi anggaran bansos. Mau jadi negara maju, tapi SDM terhalang masalah biaya kuliah. Udah itu, mayoritas masyarakat lebih memilih makan siang gratis ketimbang pendidikan gratis. Memang beginilah gambaran negara ini sampai sekarang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.